UKT melejit, mahasiswa menjerit. Katanya sih demi mengajar status perguruan tinggi berbadan hukum. Atau cuma akal-akalan kampus demi komersialisasi pribadi. UIN Jakarta yang berstatus perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum atau PTN Blue belakangan menimbulkan polemik dengan lonjakan uang kuliah tunggal atau UKT sebagai imbas transisi perguruan tinggi negeri berstatus Badan Hukum atau PTNBH yang memiliki otonomi atau hak penuh untuk membuat keputusan sendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2020 tentang PTNBH, dijelaskan bahwa mekanisme pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia atau APBN yang telah berkembang menjadi dana abadi dan non-APBN. Dana abadi yang dimaksud ini tidak dapat digunakan untuk kebutuhan kampus, namun dapat dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP untuk menambah anggaran. Dari hasil dana pengelolaan inilah kampus dapat menggunakannya untuk fasilitas kegiatan pengajaran maupun penelitian tanpa mengurangi dana pokok seperti yang tertulis di Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2021. Lantas, mengapa kampus yang dianggap fleksibel dan otonom justru melambungkan tarif UKT hingga menimbulkan polemik? Jadi sebenarnya UKT itu kan bukan hal yang baru ya. Di dalam konteks perguruan tinggi sendiri, ada hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam konteks pelayanan. Nah, kalau kita juga mengukur di dalam konteks itu merujuk kepada aturan, kementerian, dan juga ini adalah menjadi bagian bagaimana adanya keseimbangan. Karena dalam UKT sendiri kan ada beberapa varian ya. Ada 1, 2, 3, dan itu mereka udah ada aturannya. Misalnya yang satu harus ada minimal 5%. Kemudian di bagian yang lainnya, itu satu. Jadi sebenarnya bukan berarti ini adalah sebuah pembebanan, tetapi lebih untuk memberikan keadilan kepada akses masyarakat, di mana masyarakat ada yang berpunya, ada yang sedang, ada yang tidak berpunya, sehingga di sana ada keadilan. Jadi kalau kita melihat kepada pembiayaan yang konteks disumbangkan oleh UKT itu memang hanya 1/3, 1/3, minim sekali. Nah, kalau misalnya negara berhenti mengurangi, kemudian akan terkurangi juga dalam konteks pembiayaan. Dan akhirnya berdampak kepada pendidikan. Ketika mengulik informasi mengenai transisi status UIN Jakarta dari PTN Blue ke PTNBH, ditemukan fakta bahwa sejak tahun 2015, informasi ini sudah ada di laman resmi UIN Jakarta, yang artinya kurang lebih 8 tahun sudah berlalu. Sebenarnya berapa lama sih estimasi waktu untuk pengimplementasian PTNBH ini? Untuk menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam berbadan hukum itu banyak kriteria, bukan sekedar misalnya terkait dengan sumber daya tadi, misalnya apa yang dimiliki oleh UIN Jakarta, tetapi juga secara akademik apakah UIN Jakarta itu mampu atau sudah layak menjadi menjadi perguruan tinggi PTNBH itu satu. Jadi banyak persyaratan itu. Nah, terkait dengan kerjasama, tentunya salah satu yang dioptimalkan adalah mengkapitalisasi. Jadi saya lebih suka menggunakan kata-kata mengkapitalisasi atau mengoptimalisasi semua sumber daya yang dimiliki oleh UIN, baik sumber daya manajemen, sumber daya manusia, dan semua yang dimiliki itu dalam rangka meningkatkan revenue. Perguruan tinggi juga berpacu pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi Pasal 63 Bagian C yang menyatakan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip nirlaba, yang artinya pihak kampus dilarang untuk keuntungan pribadi. Namun, PTNBH memiliki pola laporan keuangan non-penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang artinya kampus dapat menerima anggaran dari pajak dan otonom. Melihat banyak sekali peluang anggaran dana masuk yang dapat diterima, lantas
Mampukah pihak kampus membuka peluang alternatif bagi mahasiswa yang tidak dapat mengimbangi kenaikan UKT? Lalu, bagaimana proses transparansi dana yang masuk dan keluar dari PTNBH ini? Ya tentu PTNBH ini ingin melahirkan satu pengelolaan kampus yang mandiri. Kemudian juga ada satu kemajuan-kemajuan di dalam konteks kekuatan-kekuatan akademik dan non-akademik. Karena di sana ada suatu kementerian usaha, kementerian bisnis, dan sebagainya, yang memang pendidikan kita itu kan tidak semuanya bisa dibiayai oleh negara. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu dengan PTNBH ini justru akan memberikan suatu keteguhan atau juga kejelasan di dalam visinya. Apa sih yang ingin dilakukan? Contoh misalnya kalau kita berkaca di Amerika, di Harvard, Columbia, dan lain sebagainya. Itu mereka semuanya berada dalam kekuatan kemandirian, visi yang jelas, tidak secara kuat bergantung kepada negara. Artinya masih masyarakat tuh ya, partisipasi masyarakat. Masyarakat kan banyak, ada yang berpunya, ada yang tidak punya kita subsidi, yang berpunya disuruh menyumbang. Nah inilah sehingga pendidikan ini menjadi partisipasi masyarakat yang lebih kuat dan akhirnya bisa mencerdaskan lebih baik lagi. Proses peralihan status PTN Blue ke PTNBH ini banyak polemik terutama akibat lonjakan UKT, menambah panjang tuntutan mahasiswa yang merasa terancam dengan masa depannya. Apakah masih ada pengawalan sebagai ruang aman bagi mereka yang merasa terancam? Ya, kami memastikannya adalah bahwasannya kami akan melakukan aksi ya untuk birokrat kampus itu mendengarkan kami gitu. Tapi saat ini memang dari birokrat kampus atau pihak rektorat belum menanggapi secara baik. Komunikasi sih sudah terjalin antara kami dengan Humas UIN dengan pihak dekanat masing-masing fakultas, tapi belum ada jawaban yang bisa memuaskan kami terkait kenaikan UKT ini. Sehingga kami akan memastikan untuk teman-teman calon mahasiswa baru, keresahan mereka itu tersampaikan ke pihak rektorat. Karena kita lihat di keputusan rektor terbaru ini kan masih adanya kebingungan ya. Kok bisa rektor menaikkan UKT sedangkan belum adanya keputusan Menteri Agama terbaru terkait UKT. Kalau kita tahu UKT itu kan yang mengatur Menteri Agama. Kalau kita melihat di dasar hukumnya di Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018. Implementasi perguruan tinggi yang memegang peranan besar sebagai salah satu akses pemerataan pendidikan masih membutuhkan pengawasan lebih lanjut agar implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan pendidikan demokratis dan tidak diskriminatif dapat terlaksana sehingga tidak ada lagi lahan untuk komersialisasi. Jadi, gimana menurut kalian? Setuju nggak sih dengan kebijakan baru perguruan tinggi ini?